Kita ini hidup untuk apa sih sebenarnya? Kalau kita itu hidup untuk cari kerja, banyak sih kerjaan orang yang lebih baik daripada kita kepake. Ilmu aku nggak kepake di sini. Kalau Oh, nggak dipakai, akhirnya ilmu itu mentok ya. Kalau ilmu tuh nggak di apa ya, nggak disebarin ke orang, itu kan hilang begitu aja. apa kabar udah? Alhamdulillah baik. Damai Baik, gimana ini? baik udah. Pas Alhamdulillah. mau pakai sweater kita sekarang ya, kedingin sekali kayaknya hari ini. Hujan. Hujan sama Musim hujan udah. musim hujan. Walaupun beda pulau kita ya. Ya gitu dah. Kita mah ngobrol santuy, Oke, santai. siap, siap. Iya. Ini udah tuh sebenarnya kan PNS kan ya, Dah ya? Itu tuh PNS kan? Iya, Aku takut ini salah nanti nggak ini. Oh iya, oke. Oke, sekarang aku lagi bersama dengan Uda Reja Novandri, asalnya dari Kota Pariaman, Sumbar. iya, Sumatera Barat. Iya, jadi sama waktunya. Kita nggak ada perbedaan jam. Oke, Kak Reza, Uda Reja ini, aku bacain ininya ya. Eh, Sekarang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Itu pertama. Kedua, udah juga sebagai Kepala Seksi Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman. Tapi sebelumnya, Kepala Subbagian Umum dan Program Pemerintahan Kota Pariaman. Jadi sekarang udah ganti bidang ya, Daya. Iya, Mm-mm. Terus udah juga sekarang sebagai KPK Professional and Certification Body Government. Penyuluh KPK lah ya kayak. Udah ya. iya, Mantap. Terus udah juga dulu sebagai Wisely Fellowship di iya. Amerika Serikat di mana nih, Dak? Di Di Idaho. Idaho. Oke. Iya. Itu palingan ya, Dak, singkatnya profilnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya saya ngajarnya di dua kampus di Damai. Satu di Oh, STIA, satu di Universitas Sumatera Barat. Ah, dua. aduh, ini ya udah kita dengerin lah nanti kenapa udah bisa Karena ya, ngajar di dua kampus, habis jadi dua kampus jadi penyuluh KPK lagi, padahal profesinya PNS. Gitu ya iya. deh. Oke, sekarang udah mungkin bisa cerita dah kenapa awalnya kan udah PNS nih. Terus dari PNS Mm-mm. eh, mana dulu nih ngajar dulu, apa fellowship dulu, apa gimana? Mungkin beranjak. Saya waktu pertama PNS sebenarnya saya nggak tahu itu apa itu PNS. Yang pertama, saya nggak tahu apa itu PNS. Cuma eh, waktu itu masih ingat saya masuk ke yang pegawai yang pakai baju seragam berwarna-warni lah, warna-warna. Dan itu papa, almarhum papa bilang, eh, panggilan saya di rumah tuh adek. Adek jangan masuk yang ke pemerintahan. Karena di pemerintahan itu eh, masuknya itu pakai bayar. Dan papa nggak suka kalau adek masuk ke kerja dengan bayar. Karena itu gajinya akan haram sampai eh, pensiun. Nah, makanya jangan masuk itu. Masuk itu setelah itu aku masuk kuliah di Universitas Negeri Padang di fisika. Nggak tahu kenapa waktu itu aku sakit. Pas mau meet aku sakit. Sakit jadi nggak ujian. Setelah itu nyarilah bahan-bahan kuliah sama teman-teman ya Damaya. Sama Hmm. teman-teman di fotokopi, aku fotokopi. Tas fotokopi ternyata orang lagi fotokopi soal-soal ujian Hmm. PNS, ujian PNS. Oh, PNS itu apa sih? Yang aku tahu tuh PNS itu mama itu guru. PNS Hmm. tuh yang kayak mama guru gitu. Yang kita waktu anak-anak sekolah mana tahu kerjaan, yang tahu kita kerjaan itu palingan dokter, polisi, tentara ya. Yang Hmm. zaman-zaman saya yang zaman-zaman lama ya. Karena itu bukan suatu
profesi yang menjanjikan dulu kalau PNS. Waktu itu dibilang PNS lagi buka dan ini lagi masih birokrasi gitu. Masih ingat nih kata-kata papa, nggak ikut masuk itu nggak bayar, dan itu kata-katanya reformasi birokrasi nggak bayar, itu SBY yang lakuin. Tahun 2005 itu udah dilakuin penerimaan pegawai yang terus memang nggak ada uang sama sekali, nggak ada uang sama sekali, dan itu murni. Dan yang melakukan uji waktu di Kota Pariaman itulah UNP. Universitas Negeri Padang, yang melakukan pengujian. Maka itu pengen coba nih, ya udah pengen coba, kopin, aku masuk, dan waktu masuk ya aku ngomong sama apa kan sudah ingatin nih, kemarin udah coba ikut nggak lulus kan, dan ini bapak juga tetap sama, bapak nggak akan bayar. Ya nggak apa-apa, ini kan lagi pula katanya reformasi birokrasi ini, kita coba lagi, ada coba aja lagi. Ternyata aku coba bulan April itu keluar hasil, bulan Maret tuh keluar hasilnya. Papa meninggal seminggu sebelum itu. Jadi papaku nggak tahu kalau aku lulus pegawai, dan beliau masih masih pikirannya kalau masuk pegawai itu masih bayar. Dan betul juga pas aku masuk pegawai, orang-orang tuh menanya, bayar sama siapa, Dek? Bayar sama siapa? Oke. Sampai itu enggak lagi. Waktu itu masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja. Waktu itu, dan itu menjadi pegawai terkecil itu dulu. Karena penerimaannya bulan November, dan aku kelahiran bulan November, jadi pas 18 tahun. Oke. Kak, udah itu tuh apa tadi, Pamong apa? Yang pertama tuh? Polisi Pamong Praja, Pol PP itu. Oh, itu pertama kali udah. Iya. Oke. Terus? Habis itu ya mengalir, habis itu pengen meningkat kapasitas, lanjutlah waktu itu sekolah lagi mandiri, sekolah mandiri itu ambil S1, jadi nggak bisa lanjut kayak yang UNP ya, karena beda bidang ilmu, belum masuk fisika. Akhirnya ngambil sekolah tinggi ilmu administrasi negara yang sekarang aku ngajar lah nih. Itu dulu alma mater di sana. Tamat di sana aku tamatnya 6 tahun. Karena pegawai itu ternyata nggak boleh masuk. Aku kan ini dari UNP langsung kuliah lagi. Ternyata pegawai itu nggak bisa langsung kuliah. Dia harus ada izin kuliah dulu. Banyak lah persyaratannya. Dan aku waktu pegawai itu langsung masuk kuliah. Ternyata pas ngadap nggak boleh. Ya Allah. Udah aku ngambil istirahat 2 tahun. Baru lanjut lagi. Jadi 6 tahunnya bukan karena bandelnya ya, tapi karena sistemnya yang bikin kayak gitu. Oke. Lanjut S2 ya? 2014 aku lanjut S2. Lanjut S2, dan aku waktu S2 itu termasuk yang dizolimi juga sih. Yang ada suatu beasiswa terbesar itu di Indonesia. Dan aku masuk ada 3 orang di Kota Pariaman dulu. Ada 2 orang dari Satpol PP. Kami lulus loh, Damai. Kami lulus dan tunggu penempatan. 2014 itu kami ikut tes di UNAN, Universitas Andalas. 2015 nama saya hilang. Loh? Di peredaran. Di surat pemanggilan ada, surat kelulusan nama saya hilang. Oh, kok bisa? Hilang. Itulah suka dukanya pegawai, nggak tahu juga ini. Itu khusus pegawai itu beasiswanya. Khusus pegawai yang terbesar itu di Indonesia. Itu hilang, dan teman saya juga hilang, namanya Bang Farul Rozi, itu hilang juga. Kami mencari link gimana sih kenapa nama kami hilang, mencari tahu. Call centernya akhirnya dia kasih syarat, Bapak pindah dari Polisi Pamong Praja, maka Bapak akan langsung kami munculkan namanya, karena Pol PP itu bukan prioritas. Loh, kalau bukan prioritas, Pak, kenapa dari awal kami nggak dikeluarkan? Kenapa kami diikutkan tes? Kenapa kami dipanggil? Mereka nggak bisa jawab. Itu kebijakan dari instansi, dari pimpinan kami.
Akhirnya kami nyari nomor pimpinannya dapat. Nah, dengan pimpinannya dapat, kami telepon, diangkat tapi nggak ngomong. Habis itu ternyata yang operatornya ini marah ke kami. Oh, kok gitu? Kenapa Bapak ngelapor sama pimpinan? Ya saya bukan ngelapor Pak, kan ini hak saya, hak kami ini. Ya udah Bapak sekarang minta aja memo, Bapak pindah. Saya kabar akan saya keluarkan nama Bapak langsung hari ini aja. Ternyata pindah di pegawai itu nggak semudah yang apa ya, nggak semudah yang dibayangin. Minta pindah instansi aja itu susahnya luar biasa. Akhirnya dapatlah ngadap ke wali kota, ngadap ke ini, nggak dapat kami, dapat saya. Akhir itu carilah beasiswa satu lagi, namanya Star BPKP. Dari BPKP itu yang bekerjasama dengan ADB, Asian Development Bank, itu tentang akuntansi. Nah, dari sanalah saya akhirnya aku itu damai, aku lebih lebih nyari tentang pengembangan kapasitas di kuliah. Itu akuntansi yang dulu waktu SMA termasuk aku hindari itu. Aku anak IPA soalnya. Aku anak IPA, masuk akuntansi itu aku dibilang ini sama dosen, sama apa ya, sama orang-orang itu, orang akuntansi aja masuk S2 akuntansi pikir panjang, kamu bukan akuntansi masuk ke akuntansi, nggak sakit kamu. Sampai aku masih ingat satu orang dosen namanya dia profesor dia duluan direksi di Semen Padang. Dia aku karena bukan akuntansi nanya aku banyak kali, masih banyak kali nanya. Jadi yang mungkin kalau ada anak kecil yang pengen tahu sesuatu kan nanyanya itu apa ya, ngeselin. Misalnya itu apa sih Pak, itu apa sih, itu apa sih. Misalnya kayak damai pakai yang ibu pakai kacamata itu apa itu Bu, kenapa warnanya putih, kenapa jilbabnya warnanya pink, kenapa ceritanya warnanya kuning, kenapa tulisan itu. Dan aku karena pengen tahu nanyanya banyak. Akhirnya profesor itu bilang, kalian jangan kayak si Reza ini nggak akan sukses orangnya ini. Nggak dikatain gitu. Iya, tapi lucunya cuma aku yang nilai A di kelas itu. Yang lain nggak dapat nilai Oh, A. ternyata. Karena dosen itu terkenal sangat killer itu. Jadi PNS itu kalau dibilang peningkatan kapasitasnya kita harus buka wawasan sih damai. Saat itu akhirnya aku dapat ini penghargaan sebagai lulusan terbaik waktu itu di sana. Lulusan terbaik, aku dikirim short course ke Malaysia. Nah, di sanalah kebuka pikiran untuk fellowship. Ketemu sama Prof. Nafsyah namanya. Beliau cerita, Reza, sekolah di mana? Sekolah di Pariaman. S1 di mana? Di Pariaman. S2 di mana? Di Padang. Reza ini harus keluar ini, nggak bisa di Padang-Padang aja terus ini, harus keluar, nggak bisa, nggak, harus cari lagi, banyak ini, nggak gitulah kalau bahasa Indonesianya beliau. Cari, harus bisa dapat. Dari sana aku nyari banyak beasiswa, yang aku apply itu cukup banyak sih damai, ada yang di Belanda, ada yang di US, dua kemarin itu, US sama Belanda. Alhamdulillah yang US yang lulus yang US. Lulusan US itu pun pengorbanannya sangat berat juga sih. Nah, untuk izin itu di pemerintahan agak susah. Nah, Kak, udah sebelum diceritain yang susahnya itu, aku mau rangkum dulu yang tadi nih. Berarti nih pertama kali perjalanan PNS itu kan dari tadi polisi Pamong Praja pertama. Iya. Lanjut mau S2, tadi udah dapat beasiswa 1 tapi lepas gitu. Akhirnya dapat beasiswa yang kedua nih. Iya. Lanjut S2 di Unan. Oke, jadi sebelumnya jadi di PNS itu boleh kita melanjutkan kuliah dengan persyaratan apa nih, Dak? Kan kita ada izin juga. Ada izin. Oh, izin. Dan izin itu harus ada pangkat berapa lama masa kerja, dan itu sudah ada aturannya di masing-masing daerah ataupun pemerintahan pusat.
Oh, jadi beda-beda ya. Misalkan aku mau lanjut Beda-beda. kuliah S2, tapi kerja mah Hmm, tetap gitu tiap hari gitu. iya, betul. Hmm, Jadi berarti kuliahnya itu boleh di waktu apa ya, sore. Makanya aku ngajar STA itu jam 4 sampai maghrib. Nah, kayak gitu. Makanya aku bilang ke Damai nggak bisa Damai, saya full oh, ini ngajar gitu. oh boleh kuliah asalkan di waktu luar kerja, habis kerja Iya. berarti. Ah, Oke, ah. sip. Nah, habis itu barulah daftar fellowship, Wisely Fellowship yang di Iya. Amerika. Oke, Ah, lanjut ah. enggak? Jadi Pengorbanan kayak wah, struggle-nya gimana? soalnya banyak sih waktu baru masuk itu kan sebenarnya tingkat kepemimpinan itu Damai. Tingkat Mm-mm. kepemimpinan Wasel ini kan tingkat kepemimpinan ini. Ya. Dan aku dapatnya itu kan di ICYPL, American Council Young Political Leader. Itu kan orang-orang yang kalau dibilang aku aja yang cupu itu banyak yang hebat-hebat kali semua. Ada yang wadah dewan, ada yang wali kota, ada yang kepala apalah. Yang kemarin itu aku masih ingat yang 5, pertama itu Gibran Susunan itu staf presiden. Aldo, Aldo ini dia pengacaranya Novel Baswedan. Hmm, Ada nama lagi Bang Yohan. Yohan ini analis narkoba yang udah emang sering keluar negeri dia. oke. Emang berapa kali keluar negeri. Habis itu Mbak Uni Hayatun, dia orang Padang tapi lama di Jakarta, lahir di Jakarta, orang orang Padang juga. Hmm. Dia adalah tenaga ahlinya Kementerian Perempuan dan aku pegawai daerah yang polisi pamong praja. Jadi aneh, Oh, aneh, udah ada rasa ini kayak eh, kurang kayak kurang pede kurang. gitu karena ngelihat yang lain udah pada tinggi-tinggi gitu. Itu ya yang lulus-lulus lah orang hebat-hebat saja. Aku kan aja yang orang yang daerah dan orang biasa. Dan saat ketemu sama duta besar di Amerika, mereka juga bilang, ini pertama kali loh orang daerah datang ke kami. Karena nggak pernah biasanya orang daerah ke sini. Yang Hmm, biasanya itu orang pusat. hmm, Waktu itu terakhir di DC ada kunjungan. Ada kunjungan sih namanya, ada kunjungan ke rumah rumah duta besar Indonesia untuk Amerika. Kami ke sana kemarin itu. hmm. Dibilang kok nggak pernah sih nggak orang daerah ke sana. Oh, berarti ini Soal pertama kalinya ya orang daerah orang ke daerah sana. ke sana waktu itu. Karena waktu itu baru mulai juga program yang dapat beasiswa di US itu diundang ke sana. Itu kami yang pertama. Biasanya kan banyak yang apa ya? Yang kunjungan-kunjungan dari pemerintah pusat. Nah, pula kan yang luar negeri itu kan biasanya malah pusat, daerah mana ada. Oke. Nah, Hmm, boleh ceritain nggak itu waktu daftar Wisely berarti izin lagi nih ke instansi tempat udah kerja itu ya. gimana prosesnya gitu biar diizinin. Oh, kemarin itu jadi gini ya, gimana ya cara ngomongnya? Aku karena izin tertulis itu susahnya luar biasa. Aku jadi di pegawai itu banyak yang kita harus cari kesempatan, harus harus apa ya? Bukan kita menjilat ya, bukan kita menjilat ataupun kita pengen minta bantuan sama orang, bukan. Kita harus bisa berstrategi. Strateginya itu kita harus tahu orang-orang yang bisa mengsupport kita, support kita. Saat ada pendidikan, carilah orang-orang yang pimpinan-pimpinan yang mungkin memang mensupport terhadap pendidikan. Kebetulan waktu itu yang mensupport terhadap pendidikan aku itu adalah wakil wali kota. Jadi aku minta rekomendasi, bukan izin, minta Hmm. rekomendasi tanda tangannya Pak Wakil Wali Kota. Oh, Jadi caranya gitu, bukannya oh gini ya, bukan menjilat atau gimana, tapi siapa orang yang support kita, bukan izin dari dia, tapi rekomendasi dari dia. Saat kita oke. dapat rekomendasi dari dia, kita akan lebih mudah untuk mengurus izinnya. Mm-mm. Kalau kita urus izin dulu, itu waktunya udah habis duluan, Oh nggak iya. akan keluar izinnya. Oke, berarti yang pertama kali ditempuh adalah cari rekomendasi orang yang akan Ya, mensupport kita. mensupport kita. Saat nanti kalau izin itu bermasalah, ada yang bantu kita nanti. Oke, itu. Hmm. Udah waktu itu mudah nggak sih untuk dapat rekomendasi dari Pak Wali Kota waktu itu? Betul waktu itu lagi pemilu mudah.
pintar juga lah kita mencari kesempatan di mana Iya. waktunya gitu. Iya. Oke, lanjut dah. Habis dapat rekomendasi. Rekomendasi itu aku dapat rekomendasinya itu dari 2 ke US 1 ke Belanda 1. Iya, ternyata yang lulus kan yang di US. Setelah lulus tuh perjuangannya luar biasa juga. Nggak nggak boleh itu pergi. Nggak boleh itu pergi. Nggak boleh itu pergi. Berapa Dan lama dah? ternyata bukan ke aku aja itu, yang Gibran susunan juga nggak boleh pergi itu. Akhirnya dia cuti. Masalah dia izin dia lagi. Nggak boleh tugas. Karena kalau itu waktunya 40 hari dan 40 hari 45 dengan waktu perjalanan. Oh, lumayan juga ya Selama itu. lama. Mm-mm. Jadi kalau aku ngarahinnya ke dinas luar, tugas dinas kan, karena kan pelatihan pegawai itu kan itu gunanya untuk peningkatan kapasitas. Seharusnya itu bukan izin, seharusnya itu kan tugas dinas. Orang koordinasi aja dapat tugas dinas, apalagi ke aku yang apa ya, yang menggali ilmu ataupun membangun jejaring itu seharusnya kan tugas dinas. Itu yang aku usahain. Nah, itu berat lagi. Akhirnya aku minta bantuan ke Pak Sekda. Sebelum ngurus izin, ngadap dulu ke Sekda dulu. Pak, saya lulus ini. Udah lulus izinnya? Belum Pak. Baru mau urus. Ini rekomendasinya dari Pak Wawa. Oke. Pak Wawa. Yaudah, urus izinnya dulu. Urus izinnya, baru lancar. Jadi, jangan kalau mau minta bantu itu udah jelas dulu. Cari orang yang bisa bantu kita dulu. Kalau enggak, akhirnya akan ada kejadian yang kayak teman saya itu akhirnya ada yang berhenti loh jadinya. Berhenti pegawai karena ini ada yang berhenti jadinya, ada yang apa yang izin akhirnya gajinya dipotong, kan nggak enak. Makanya sebenarnya harus berstrategi. Kita harus tahu siapa yang bisa sih bantu kita, siapa yang mau apa ya, yang mau support kita saat kita ada masalah nanti. Jadi seperti itu. Sama koordinasi juga ya, ada maksudnya udah kan koordinasinya jelas, udah ke sini stepnya, jadi nggak main kabur aja gimana gitu. Alurnya kita harus tahu nanti kemana sih perginya surat izin ini. Surat izinnya misalnya kan dari kantor nanti ke kepegawaian nanti baru langsung ke sekda baru ke wali kota. Itu nanti analisisnya kan di sekda itu, makanya aku langsung potong bukan potong sih, aku langsung menghadap ke beliau, Pak, mohon bantu saya. Saya lulus ini, dan ini perwakilan pemerintah daerah di Indonesia cuma saya sendiri loh Pak. Bilangnya semuanya ada lepas. Karena kalau cuma surat aja, dia nggak tahu apa detailnya, dia nggak akan mau bantu, dia kan nggak akan apa ya, nggak akan ada penjelasan dari kita, tentu nggak bisa jelas juga, nggak bisa support juga dia. Kita harus minta bantuan dengan alibi ataupun alasan kita kenapa harus ikut. Oke. Dan waktu nemuin Pak Sekda sama Pak Wali Kota, ada perasaan ini nggak sih kayak takut? Misalnya kan biasanya aku mau ketemu seseorang yang itu deg-degan gitu, kayak gimana gitu. Ada nggak sih rasa kayak gitu waktu ketemu Sekda? Pasti namanya nggak bohong kalau bilang nggak ada, itu pasti ada. Cuma kalau aku sih yang selalu berdoa, yang bantu aku kan Allah. Jadi yang orang-orang ini akan bantu aku itu melalui Allah yang bantu aku melalui perantara mereka. Jadi kalau aku tentu mintanya ke Allah dulu. Ya, supaya orang ini ngerti yang aku ngomong, itu aja sebenarnya. Karena kalau Allah bilang iya, siapa sih yang bisa bilang enggak? Oh iya, iya benar. Sip. Berarti berdoa dulu yang pasti lah istilahnya. Pastinya, untuk pasti. Oke, dah. Itu udah keterima tuh dari Waisili ke Amerika sudah gitu. Nah, pas pulang dari Amerika itu Kak, udah di ini nggak kan ditagih sih kayak apa sih yang kamu dapat gitu? Ya sih? Sama waktu aku pulang dari Malaysia itu kan aku ngadap ke wali kota. Aku dapat plakat juga dari orang OPKP ngadap semua wali kota. Oh, tahu pernyataan dari Pak Wali, Reza lo balik yang barangke. Reza lo balik yang barangke. Ketawa aja. Iya Pak. Oh iya.
Karena aku beasiswanya itu kan 2015 S2, tamat 2016, 2017 ke Malaysia, 2018 ke Amerika. Jadi setahun jaraknya. Aku pulang itu, eh, aku mau berangkat, pas pulang langsung ketemu wali kotanya, bilang ketawa aja, Reza kan, apa yang Reza bawa lagi gitu kan. Apa Reza bawa lagi? Ini Pak, Reza ada project. Tadi aku dulu kemarin itu menang project project ini American Exchange, Hmm. yang bosku itu di sana Mr. Chris Rowe itu deputy controller. Alhamdulillah waktu di sana aku jadi analyst project tentang Luma project, tentang ERP project yang dan transparansinya. Dan itu yang aku bawa ke Pariaman waktu itu. Jadi analyst project, alhamdulillah berhasil. Waktu itu perjalanannya bagus, aku ngasih masukan sampai dapat, waktu itu aku dapat ini sih namanya, dapat suatu koboi dikasih sama ini, sama bos di sana, sama yang kontrol, yang ininya, yang controller ya, yang kepalanya, dikasih hadiah ya. Seneng sih, seneng bawa, aku bawa project, dia support support ya project ini, support dikirim waktu itu ke ini departemen Amerika. Akhirnya proyekku disetujui, bosku itu akhirnya ke Pariaman untuk Oh, melihat proyekku. project apa sih? Udah itu jelasnya. Maksudnya udah kan ngerancang di Kota Pariaman nih. Hmm, Terus dipakai idenya gitu. bukan aku, sebenarnya kan aku sama PP damai, bukan orang keuangan ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi Itu masih kalau pada. kalau kalau PNS itu kita sebenarnya bekerja sesuai dengan tupoksi. Tapi kalau kita, aku kan kena taman akuntansi, aku menggunakan sesuai dengan bidang ilmuku. Dan aku banyak, ilmuku tentang akuntansi dan aku menggali tentang itu. Tesisku dulu kemarin tentang ERP juga, dari aku bangun juga, aku bangun dan, waktu di US aku nerapin semua ilmu yang aku punya dan mereka support itu dan aku bercita-cita di Palembang bagus ini kalau bikin kayak gini, aku bikin lah project kayak gitu, bokeh kayak gitu, dan itu dinilai available atau sangat memungkinkan, makanya itu diterima. Oh, Project tentang transparansi itu kemarin, transparansi apa sih ini? transparansi keuangan. Oke, kan kita yang bukan PNS atau apa kurang apa mudeng gitu ya. Oke, berarti itu proyek transparansi keuangan. Iya, Udah tuh jadi ilmu akuntansinya udah taruh di sana, kembangin jadi suatu proyek transparansi iya, keuangan. Oke, iya. ngerti sekarang. Oke, oke, oke. Oke, deh. Jadi hambatannya pas nyampe di Pariaman, aku kan bukan orang orang keuangan ataupun orang info yang untuk Hmm, transparansi atau perdata, bukan Pol PP damai. Pol mm-mm. PP itu kerjanya kan bukan itu. Kerjaan udah apa nih Nah, waktu itu? kalau Pol PP itu aku sub bagian keuangan, sub bagian umum dan keuangan, sub bagian umum dan program. Aku nyusun, memang tentang keuangan ada, tentang program ada, itu cuma nggak skop kota, itu skopnya adalah dinas. Hmm, Subdinas itu ngolah laporan, ngolah program, ngolah data kepegawaian, ngolah umum, oke. semuanya protokoler itu yang diurusnya. Cuma itu tingkat dinas, tingkat dinas Hmm, bukan tingkat kota. hmm. Uh, dan saat, bosku ke sini itu yang bikin aku agak agak kelabakan, karena kan bukan tugasku itu. Cuma, habis itu lancar, lancar. Kalau, sebenarnya kan kita dalam hidup ini harus ada plan D, plan C, plan D sampai plan Z lah. Kalau bisa AA lah banyak ya. Hmm. Bentuk sini harus ada plan satu lagi. Bentuk ini harus ada plan satu lagi. Dan waktu itu kan sebaik-baiknya perencanaan kita selalu ada hambatan. Nah itu ada hambatannya aja. Tapi semuanya udah diantisipasi juga. Uh, Project itu, disetujui, dananya cukup besar juga, dan cukup besar juga. Akhirnya bosku ke sini ngecek semuanya dan alhamdulillah nggak jalan. Iya, gimana cara jalan? Akunya di mana?
Projectnya tentang apa nggak jalan. Hmm. Konsepnya dapat, dan karena nggak jalan, aku arahinnya ke kampus. Karena aku udah baru tamat SS2 itu, aku langsung lamar jadi dosen dan Oke. diterima. Oh, jadi fellowship dulu ya baru Bukan, ngajar. dosen dulu. Oh, Dosen dosen dulu, dulu. baru fellowship. Tapi dua kampus tadi bilang. Satu kampus yang pertama. Yang kedua itu setelah balik dari Malaysia, aku ini namanya, aku jadi dosen. 2017 aku jadi dosen. Hmm, itu Eh, dua, hmm, yang 2018 baru yang Unisbar. oke. Jadi dua Jadi ya. dua. Oke. Berarti, nah itu udah kan tadi kan asal kita bisa bagi waktu di pekerjaan udah sebagai Hmm, itu PNS boleh jadi dosen juga kan? Karena iya, itu nggak mengganggu aktivitas udah gitu kan? iya. Oke, Hmm. siap. Jadi setelah itu aku pergiin ke dua kampus itu. Jadi bikin seminar internasional lah ke dua kampus itu jadinya. Sama waktu itu aku jadi pengurus Ikastar yang beasiswa yang S2. Aku pengurus itu, jadi bikin seminar internasional lah jadinya. Hmm, Jadi banyakin ke seminar tentang yang proyek kami ini. oke, jadi Lebih ke sana berkelanjutan ya. jadinya. Iya, Oke, jadi sampai sana habis. sih. Nah, sampai sana habis itu 2019 kita kan ke Thailand. Berarti itu izin lagi. Ah, itu izin lagi. Bukan, aku DL itu. Bukan izin itu. DL. Ikut udah tugas belajar. Karena udah sering tugas luar. Karena udah sering kayak gitu, orang itu ngerti juga. Mau kemana lagi? Ke Thailand. Oh, Ayo udah sini surat perintahnya bikinin. Kalau oh pertama gitu. susah. Tapi kalau udah pernah itu akan jauh mudah. Jadi yang Oke. pasti yang pertama itu selalu susah. Selalu susah. Hmm. Oh, berarti kalau untuk teman-teman kita nih yang PNS, jangan takut ya untuk mencoba gitu ya. Coba aja dulu Iya, cari jalannya. Nanti kalau udah nemu satu jalan ke depannya lancar aja ya. iya betul. Sama Oke. cari orang-orang yang dukung kita. Cari orang-orang yang memang apa ya, yang support kita lah. Yang support kita bukan yang jatuhin. Karena teman-teman itu banyak yang jatuhin. Ingat yang PNS itu budayanya itu banyak yang apa ya, yang rutinitas, bukan inovator. Yang Hmm, rutinitas dia bukan nyari suatu. Aku punya teman dia dari orang Ambon, orang timur juga, orang timur, Bu Fitri namanya. Dia malah lebih luar biasa daripada aku. hmm, Dia punya semangat relawan dia. Aku lihat dia malu malahan. Dia sekarang sampai malam minta sumbangan kemana lah, inilah. Kalau ada bencana dia luar biasa bantunya. Dan aku lihat loh, kok bisa gitu ya ininya, ya apa namanya, semangatnya untuk jadi relawan, semangatnya hmm, untuk berbuat untuk orang. Karena dia bilang, kamu nggak capek? Aku capek bang ya. Cuma lebih banyak orang butuh uluran tangan aku di luar sana. Ya, aku bisa bantu nggak mungkin mungkin nggak kayak dia. Aku bisa bantu itu ya dengan otakku. Aku mau bantu dengan ilmuku. Kalau dia mungkin dengan apa ya, dengan jejaringnya yang bisa bantu orang kayak gimana. Dan aku nggak bisa, nggak memiliki apa ya, pengen kayak gitu tapi nggak mampu. hmm. Nggak mungkin karena orang punya memiliki apa ya, memiliki bidangnya Kapasitas. masing-masing lah namanya. Heeh. Hmm. Jadi kayak ngebantu teh bisa pakai uang, tenaga, sama Iya. waktu gitu kan. Nah, Dan pikiran juga. Oke. iya. Itu kan tadi perjalanan. Nah, ini udah itu kan pindah sub juga ya, masa jadikan dulu kepala sub bagian umum Iya, nih program itu pemerintahan. pindah pindah dinas sebenarnya namanya. Pindah Pindah, dinas itu. oh itu Dinas. bukan mutasi deh, Hmm. apa namanya? Mutasi, mutasi. Oh, Mutasi mutasi. itu. Mutasi. Oh, itu emang perintah dak, maksudnya harus pindah gitu dak. Itu dilantik. Kebetulan aku kan pejabat, namanya pejabat eselon 4 itu. Hmm. Jadi ada pelantikan, itu udah biasa dalam pemerintah. Ada Oh, perpindahan. oh gitu, ada Uh, perpindahan. iya. Maafkan ya, aku awam nih tentang jurusan.
Oh gitu dah. Jadi itu memang ada pelantikan, itu hal biasa di pemerintahan di kita pindah-pindah. pemerintahan daerah ya. Nah, Ya, kalau pusat emang agak jarang. Pusat pun sering dan tapi pindahnya itu pindah daerah. Misalnya dia sekarang di Sumbar, besok pindah ke Riau, besok pindah ke Aceh, itu biasa itu. Oke, jadi harus ready terus nih Kak. Enggak. Ready itu kalau apalagi orang pusat ya, lebih parah orang pusat sebenarnya. Oh Tapi dia oke. nggak akan pindah bidang, bener nggak akan pindah ini dia. Kalau dulu dia auditor ya auditornya terus atau jadi bagian bagian kementerian ini dia nggak akan dia bisa pindah tapi susah. Hmm, Kalau di daerah kan kompleks kayak daerah itu adalah negara kecil, negara yang kecil. Ada apa? Ada keuangannya, ada pendapatannya, ada bapedanya, ada dinas pendidikannya, ada dinas kesehatannya, kan banyak tuh. Yang hmm, kalau induk-induknya adalah kementeriannya masing-masing. Nah, kalau pusat itu kan di kementeriannya. hmm. Hmm. Dan dia kalau pindah kementerian itu nggak mudah. Kalau di daerah bisa, Oh iya, sangat mudah. karena Nah, kecil juga kan istilah negaranya. iya. Nah, Oke, berarti udah pindah nih. Oh, ini berapa tahun udah pindah dari satu ini ke saya termasuk yang sangat susah pindah 15 tahun saya 15 tahun. Kalau baru ini bisa berarti pindah, baru-baru ya? baru pindah. Oke. Nah, itu pun setelah berapa kali dapat dipus itu, dipus untuk pindah gimana caranya. Karena nggak sesuai dengan bidang ilmu ini lagi dan aku nggak bisa berkembang juga kalau di sana terus ilmuku nggak bisa sini. Makanya karena sebenarnya ngajar itu damai karena ilmuku tuh nggak kepake di sini. Kalau Oh, nggak dipakai akhirnya ilmu itu mentok ya. Kalau ilmu tuh nggak di apa ya nggak disebarin ke orang itu kan hilang begitu aja. Makanya aku oke. ngajar. Oh, Makanya jadi aku ngajar. mengerti kenapa udah dosen di dua tempat karena Ah, biar ah, ilmunya tetap bisa disampaikan gitu ya, diamalkan iya, istilahnya. Mm-mm. Udah susah nggak sih dah waktu dulu jadi dosen itu prosesnya? susah sih. Sampai sekarang juga masih nggak percaya aku bisa jadi dua dosen di dua kampus. Ini kenapa dak waktu itu kok mau lagi jadi kan ini ibaratnya kalau di PNS kan udah lumayan lah posisinya gitu. Kenapa Iya, mau jadi dosen lagi? Tadi kan jawabannya. jadi sebenarnya kalau mau jadi dosen, aku pulangnya maghrib terus di rumah itu biasanya. Kalau pas ngajar itu maghrib dan weekend itu habis untuk ngajar sebenarnya. Cuma ada kepuasan sendiri yang aku dapat dari temanku itu, yang Mbak Fitri, dia bilang eh, ada kepuasan saat kita bantu orang. Dan aku juga ada kepuasan tuh saat saat Iya. ngajar itu puasnya itu beda loh. Puasnya itu beda. Puasnya itu beda dan eh aku eh, yang nyuruh aku dan ngajar di dua tempat itu eh, Damai pernah tahu sekolah TOEFL? Sekolah TOEFL. tahu sih tapi nggak lupa-lupa Kak. Eh, Nggak. Budi Waluyo, yang Budi Waluyo, Nggak. nggak ingat. Itu aku termasuk anak didiknya Budi Waluyo. Oh, oke. Eh, yang dia cerita, orang pertama yang tahu waktu itu, waktu dia ke Padang, aku baru tamat di ini, baru pulang dari Malaysia lagi cari-cari fellowship. Eh, Dia bilang, Bapak ikut ini aja. Dia sama besar sama aku, tahun 87 juga, tapi dia S1-nya di kampus Bengkulu, S2-nya itu di Inggris, nggak salah, S3-nya itu di Amerika. Dia pendiri sekolah TOEFL, dan dibilang, kayak saya aja Pak, nanti saya ngajarnya di dua kampus. Kalau saya, kenapa saya ngajar di dua kampus? Karena orang beasiswa itu nyarinya itu bukan orang biasa loh. Dia harus nyari orang yang memiliki nilai tambah yang bikin dia itu beda dari orang lain. Oke. Dan
Bapak harus tahu kalau beasiswa itu Bapak harus bisa ngatur waktu sebaik mungkin. Kalau Bapak bisa ngajar di dua kampus ini, berarti Bapak akan bisa dapat beasiswa yang munafik karena Bapak udah bisa ngatur waktu. Jadi saran saya Bapak ngatur dulu waktu-waktu dengan cara ngajar di dua tempat. Di support juga dengan hal itu. Dari teman juga tadi kan yang bilang bantu orang aja, yaudah kayaknya nih saatnya aku bantu orang ini gitu. Hmm, Hmm, oke. Akhirnya memutuskan lah berkiprah iya. lagi gitu. Oke. Uh, Habis itu udah jadi dosen, udah jadi ya apa kepala juga di itu di kepala seksi pengembangan. Jadi ini lagi KPK sekarang nih. iya, penyuluh Aduh. anti korupsi. Emang termasuk orang yang melihat korupsi itu sesuatu penyakit ya, bukan perbuatan itu penyakit yang luar biasa itu. Karena di setiap lini itu digerogotinya.